Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rumah Karya, rumahnya Aneka Karya. Kali ini kita ada acara rapat kerja ya. Ini mau perjalanan ke Villa Gunung Picung, Bedeng. Yang lain udah pada duluan, pada usul. Ini masih pada rombongan Rumah Karya. Kita tonton aja keseruannya. Ini perjalanan mau ke lokasi villa. Kita ada acara rapat kerja. Kita tonton aja terus keseruannya. Berangkat. Yuk kita tonton aja keseruannya. Semangat, semangat. Ini rombongan Rumah Karya ya. Iya, rombongan. Yuk. Yang lain udah pada duluan ya. Bentar lagi kita nyampe lokasi. Oke, ini teman-teman tempat lokasinya, Villa Bima. Ntar tempat rapat kerja ada di atas. Nah, ini teman-teman tempat lokasi, ntar kita rapat kerja di sini. Ini lagi pada santai, teman-teman juga lagi pada istirahat dulu sebelum acaranya dimulai. Sebelum acara dimulai, kita bikin sinematik dulu, tipis-tipis. Let's go, musik. Rumah Karya penuh cinta, medali kemenangan kita, untuk negeri tercinta, semua usaha. Rumah Karya penuh cinta. Ibu diharapkan segera kumpul di aula untuk kelangsungan acara. Segera siapkan mental Anda sebelum Anda mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka rapat kerja Rumah Karya. Dan tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, tabiat, kepada keluarganya dan kita selaku umat setia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja acara pada sore hari ini ada beberapa agenda. Pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Adit. Yang kedua, pembukaan sambutan dari sesepuh kita atau dari orang tua kita, yaitu Bapak Amit. Dan yang ketiga, sambutan dari owner kita, yaitu Bapak Arif. Yang keempat, penutup doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Anggi. Maka dari itu, sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu agar berlangsungnya acara ini mudah-mudahan
dalam berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir wa salamullahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Anta nurullahi fajran jita badal usri usaran Rabbana alaka qadaran ya imam al-anbiya'i anta fil wujdani hayyun anta lil-aynani dhayyun anta ya dal hadiriyun anta hadi wa safiyun ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Pertama-tama yang saya hormati yaitu suatu pimpinan RK yaitu Rumah Karya yang mudah-mudahan alhamdulillah pada saat ini beliau disiapkan jasmani dan rohani bisa berkumpul dengan kita semua. Dan juga yang saya hormati para karyawan dan juga ibu-ibu, salah satunya istri daripada karyawan semua yang ada di Rumah Karya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini menjelang malam kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan juga mudah-mudahan dalam perkumpulan kita ini mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan sholawat serta salamnya dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan juga lengkap pada kita sebagai pengikut ajarannya. Bapak-bapak karyawan yang saya hormati dan juga ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini, pada sore ini diadakan suatu raker. Apa itu raker? Rapat kerja. Rapat kerja Rumah Karya, membangun rasa tanggung jawab dan semangat kebersamaan
dan evaluasi dan peningkatan kerja untuk kemajuan bersama rumah karya. Rumah karya ini bisa dikatakan perusahaan palu gada. Apa palu gada? Nggak ada lu, nggak ada. Apa lu mau gua ada? Palu gada ya. Jadi kita nggak pernah nolak. Pak, bisa bikin ini nggak? Bisa. Pak, bisa bikin ini nggak? Bisa. Urusan belakangan. Ya. Jadi ketika kita menerima sebuah tantangan, ya ambil. Nggak bisa ya belajar. Ya. Sehingga ketika kita sering menerima walaupun dasarnya mungkin kita belum pernah garap nih, tapi kita ambil itu suatu pelajaran tuh. Mungkin dulu rumah karya cuma sebatas menggarap medali kuningan, tapi sekarang kenapa bisa jadi banyak? Karena kita mau belajar. Menjadi seorang pengusaha itu bagaimana ya? Harus cerdas. Lantas, wah saya nggak cerdas nih. Bagaimana dong? Kata Bob Sadino, untuk menjadi cerdas banyakin masalah. Untuk menjadi pintar banyakin masalah. Maka masalah adalah hal-hal yang membuat kita cerdas, pintar. Karena otak terstimulus oleh suatu persoalan, apapun masalahnya. Ya. Nah, sekali lagi rumah karya banyak menampung pesanan yang mungkin hitungannya bukan 1-2 sekarang ya, bisa belasan. Nah itu karena apa? Karena ada kemauan kita untuk menggarap. Nggak bisa, ya kita pelajarin. Dulu banyak warung, mungkin hari ini warung itu cuma jualan aqua. Ketika dia beli, Pak ada bodrek? Ada. Cuma lagi habis, besok dibeli. Nah itu berawal dari situ tuh. Ya. Nah, kenapa saya namanya rumah karya? Ada yang tahu? Ini konsep ya. Awal mula saya namain rumah karya ini supaya rumah karya ini banyak menampung karya, bukan cuma satu item. Namanya juga rumah karya. Rumahnya aneka karya. Bisa medali, bisa patung, bisa plakat, bisa piala, terus yang basisnya adalah karya. Nggak pusing, ya pusing. Cuma inilah tantangan. Kalau mau maju ya sedikit pusing. Kalau maju nggak mau pusing, mustahil. Ya. Mustahil. Kalau pengen maju ya harus pusing. Karena pusing ini adalah proses kerjanya otak. Kita ingat waktu sekolah itu dikasih soal matematika. Buyang jawabnya. Sengaja dikasih soal yang rumit supaya bekerja nyata kita. Sehingga ketika otak terbiasa bekerja dengan sesuatu yang sulit, maka dia akan mengembangkan kapasitasnya. Hari ini kita belajar pusing 5% ya. Kenapa? Ya ikut itu pusing 5%, karena itu adalah penguat kita. Karena besok ada 10%. Besok pusing lagi, karena besoknya lagi ada 15%. Terus itu. Ya. Tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak dari awal dari 4 orang. Ya. Rumah karya terbentuk tahun 2018. Di saat itu pula saya terpuruk. Mungkin teman-teman nggak tahu, dulu ya saya pernah jatuh di event. Sekarang ini saya mengelola event, tapi dalam hal bisnisnya. Dulu saya bergelut di event dalam hal pengelolaan eventnya. Saya pikir, wah enak kali main event ya. Nggak taunya bikin event nasional, ya alhamdulillah langsung juntai. Karena nggak ada persiapan, nggak ada basic. Harusnya kan kecamatan dulu, kabupaten, provinsi, baru nasional. Ini langsung setahun 3 kali main event nasional. Alhamdulillah kecebur di laut. Ibaratnya kecebur di laut sampai mungkin rumah jadi korban. Nah, di situ saya menganggap, aduh, kayaknya masa depan suram. Rumah ke Gade, nggak punya rumah, pindah ke Kananga. Ini awal pindah ke Kananga itu, ya rumah udah nggak ada di Parung. Ngapain? Dulu profesi ngajar berhenti, ya. Jualan ikan. Jualan ikan juga, kan Jepang murah di sini.
jualan ya, pokoknya segala enak lah. Tapi karena pengen belajar. Nah, saya waktu tahun 2018 itu ngalamin kayaknya masa depan suram ini, belum habis segala macam. Saat itu menganggap itu masalah paling besar, mungkin yang ikut pertama kali di rumah kalian tahu perjalanannya, sehingga itu jadi sebuah pelajaran berharga. Dulu saya tidak ikhlas, dikasih masalah yang besar harus mengorbankan harta ya. Bahkan di lingkungan itu mungkin karena mereka nggak tahu, kita tahunya coba ngabisin Belanda. Padahal siapa yang mau ngabisin Belanda ya, pengennya untung, tapi untung kita dikasih. Saat itu tidak ikhlas, tapi saya baru merasa ikhlas saat ini. Mungkin kalau dulu saya nggak ngalamin jatuhnya di event, hari ini saya tidak bisa menguasai event karena tidak tahu alurnya. Banyak orang rajin ya garap medali, tapi dia nggak tahu alurnya, dan itu sebuah permasalahan. Tapi berhubung saya punya background di event, saya tahu lah. Cuma untuk main aja udah kaku. Tapi saya waktu itu pernah mengucap, hari ini saya jatuh di event. Ya, saya habis-habisan di event, tapi nanti saya akan kuasai event dari segi bisnisnya. Alhamdulillah, ucapan awal saat itu terbukti saat ini, dan itu menjadi bekal yang sangat-sangat penting bagi saya untuk sekarang saya ikutin event. Ya, masih ada tersisa waktu usaha medali, ya udah. Karena kita kenal para pemain, alhamdulillah se-Indonesia, mungkin pemain event karena skupnya nasional kita kenal. Tapi di situ jadi termudah tuh untuk komunikasi para ownernya. Jalani dari karyawan 2 sampai alhamdulillah sekarang sudah 30, dan berharap ke depan nanti lebih banyak lagi. Amin. Di satu sisi besar ini bukan karena pintarnya saya, bukan karena jagonya market saya, tapi ini karena ada doa orang lainnya. Ya. Otak kita terbatas, tapi kenapa bisa berkembang? Saat itu saya punya niatan nggak muluk-muluk bangun rumah karya ini, pengen punya manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Cukup itu. Kenapa? Ketika itu menjadi dasar, ketika saya merekrut orang, karena awal mula merekrut orang pasti punya pikiran gini, daripada buat orang, mendingan buat saya. Buat pribadi. Tapi kalau kita punya dasar itu, ya udah masuk. Mudah-mudahan nambahnya orang, nambah rezeki. Ada orang yang berharap punya kekuatan doa jadi nambah. Nggak ada progres, masuk aja. Terus masuk sampai saat ini. Itu awal mula kita ngembangin. Mungkin awal-awal daripada buat orang, akhirnya nggak gede-gede. Tapi kalau kita memberikan kesempatan dengan dasar khairun nas anfa'uhum linnas, maka itu akan jadi permudah jalan. Dan ketika kita merekrut orang kemudian habis, sekalipun habis, maka masih kita punya untung, yaitu manfaat. Tapi yakin Allah pasti berikan sesuatu yang nggak sampai habis kalau kita punya niatan baik, bukan untuk memperkaya diri. Itu. Nah, ketika itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita punya tujuan. Sekarang siapapun boleh punya tujuan kaya secara finansial ya. Tapi untuk apa? Sekali lagi, rasanya kalau untuk pribadi kurang. Tapi dari awal saya niatkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kebersamaan, bukan untuk pribadi, untuk sebanyak-banyaknya manfaat. Bahkan sampai saat ini, alhamdulillah rumah karya sudah punya program untuk lingkungan. Kenapa ya? Saya semakin besar harus semakin banyak manfaatnya, bukan untuk kegayaan, tapi untuk orang banyak. Dan saya juga punya niatan teman-teman ini maju. Kita memang di kampung, ya kita perusahaan di kampung, tapi saya berharap rezeki kota. Ya, perusahaan di kampung rezekinya kota. Itu. Dengan punya kepercayaan, insya Allah kita punya niat, punya cita-cita, wujudkan. Action ini paling utama. Kadang-kadang orang pengen maju, saya pengen maju, dibikin dong. Karena bosan di Enggak. aki-aki nyentrik, dia motivator. Usaha yang bagus.
usaha yang dijalani, bukan dipikirkan. Sebagus apapun konsepnya kalau nggak jalan ya sama. Tapi ketika mau usaha, jebret jalan, jatuh bangun, susah. Nah, gitu. Ya ini terima kasih buat para istri yang sudah support penuh suaminya dari pagi ke pagi. Mudah-mudahan kedepannya rumah karya bersistem itu makin rapi sehingga tidak menguras waktunya singkat, finansialnya kuat. Nah ini itu. Tapi ini kita harus wujudkan. Nah, dalam hari ini kita berharap teman-teman punya masukan-masukan. Ya, saya nggak ada background mengelola perusahaan. Ini otodidak. Ya, makanya saya berharap walaupun otodidak, teman-teman punya sumbangsi bagaimana kita membuat sistem sehingga untuk memperbesar rumah karya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dipersilakan kepada karyawan atau ibu-ibu untuk mensantap makanan yang sudah disediakan. Jangan lupa sampah dikumpulkan, dirapikan, tidak ada sampah yang berserakan. Jagalah kebersihan, itulah yang utama. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah karya. Rumah karya. Rumah karya. Takbir. Halo Mang Tejo. Ya, Bang Jonon. Kita sukses bareng-bareng. Mantap. Ya. Ini lagi pada ngojay ya. Ada rusuh ya. Ini lagi pada lomba. Dapat 50.000.
Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka rapat kerja rumah karya di tahun 2025 menuju sukses, maju, dan jaga kekompakan. Mungkin rangkaian yang pertama akan ada sambutan dari owner. Yang kedua, pemaparan materi sistem, materi administrasi. Yang kelima, raker semua divisi. Yang selanjutnya, evaluasi kerja. Yang terakhir, penutup atau doa. Puji syukur kepada kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini di suasana yang indah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul silaturahim dalam rangka menyusun strategi untuk menuju rumah karya lebih cemerlang, lebih maju dengan membangun sistem, yakni dengan adanya rapat kerja. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku pengikutnya. Pertama-tama yang saya hormati orang tua kami yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini berkat doa, berkat bimbingan rumah karya bisa sampai seperti ini. Itu pun pada orang tua kami, Bapak Muhammad ya, Bapak Guntur, Pak Soleh, yang alhamdulillah turut hadir dalam rangka mensupport, mendampingi anak-anaknya dalam berkarya, dalam mengukir prestasi di rumah karya ini. Lupa pula yang saya hormati Ustaz Kian yang alhamdulillah pada malam ini hadir, teman-teman semua, staf administrasi, staf desain, divisi-divisi yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang berikhtiar mencurahkan pikiran. Dan tadi saya bilang maju itu tidak mudah, butuh perjuangan finansial, perjuangan tenaga, juga perjuangan pikiran. Nah pada malam hari ini kita berjuang pikiran, mungkin teman-teman semua merasa aneh atau asing dengan kegiatan ini, tapi inilah bagian ikhtiar kita dalam rangka menyusun strategi, ya, membuat sistem. Nah, sistem ini sangat berguna untuk berjalannya kegiatan kita dalam keseharian, yaitu melayani, kemudian melakukan proses produksi, ya. Karena dengan sistem ini semua akan terarah. Bagaimana alur produksinya, apa yang menjadi kerjaan kita itu lebih spesifikasi, lebih efisien secara waktu, pokoknya lebih dengan adanya sistem. Nanti ada beberapa materi yang insya Allah materi ini membekali kita dalam rangka kita melaksanakan program-program kerja. Nah, kenapa harus ada program kerja? Biar semua tahu terhadap tugasnya. Ketika kita diposisikan pada posisi divisi, salah satu contohnya misalkan divisi plating, apa sih yang harus kita lakukan dalam divisi plating ini, dalam divisi kuningan, sehingga kita coba berkreasi bagaimana ketika kita menduduki divisi ini sedikit banyaknya punya pengaruh besar terhadap perusahaan. Dengan tentunya yang mungkin teman-teman saat ini pahami, ya, mungkin tadi saya buat leader pemimpin divisi itu satu untuk bisa mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, apa aja ya? Disinilah kita merumuskannya.
Nanti saya berharap masing-masing gerbong, masing-masing divisi atau departemen istilahnya ya. Nanti kita bagikan apa divisi atau departemen istilahnya. Itu memikirkan apa sih yang harus kita lakukan, kemudian standar yang seperti apa, kemudian hal-hal apa yang harus kita lakukan demi satu tujuannya, yaitu memiliki kualitas. Bagaimana produk-produk yang keluar dari rumah karya itu berkualitas. Semua punya peranan, ya. Tidak ada yang tidak punya peranan. Ibaratnya sebuah kendaraan, semua punya fungsi. Walaupun itu sebagai contoh dalam kendaraan itu mur, ya. Mur kalau nggak ada di bannya itu ban copot, mobil nggak jalan. Setir kalau nggak ada di mobil nggak jalan. Ya. Jadi semua punya fungsi, tidak ada yang paling. Karena saya katakan di sini semua saling, kita saling bahu membahu. Nah, di sini saya akan mengulas tentang analisis SWOT. Ya, ini patokan kita dalam melakukan sebuah kegiatan dalam perusahaannya. Ya, walaupun rumah karya ada di kampung, ini setidaknya perusahaan. Ya, kita bermimpi ya, mimpi itu gratis, sebisa mungkin kita go internasional. Ya, itu harapan. Mimpi itu gratis. Ketika kita punya keyakinan, punya impian, punya doa, punya ikhtiar, insya Allah Allah akan kabulkan. Tadi yang saya bilang lagi, kita niatkan perusahaan ini besar untuk apa? Untuk punya manfaat sebanyak-banyaknya orang. Jadi saya berharap dengan harapan yang besar ini, perusahaan menjadi besar bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk sebanyak-banyaknya memberikan manfaat kepada orang, terutama lingkungan, ya, teman-teman, lingkungan dan yang lain-lainnya. Insya Allah ketika tujuan kita, landasan kita hanya untuk memberikan manfaat, Allah berikan kemudahan. Nah, ini saya berbicara tentang analisis SWOT. 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 Apa SWOT? String. Terdiri dari S, String. W, O, dan T. S-nya apa? Strength. S ini adalah strength. Apa strength? Kekuatan. Nah, analisis SWOT ini dipakai di organisasi, juga dipakai perusahaan. Perusahaan yang kuat seperti apa? Nah, dari kriteria strength ini kita akan ambil maknanya. Yang pertama itu ada faktor internal yang mendukung, seperti sumber daya yang kuat. Nah, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita doakan semoga selalu tercurah salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas izin dan rahmat Allah, akhirnya kita bisa berkumpul. Mungkin setelah penantian sekian tahun, alhamdulillah ada rapat kerja di luar rumah karya. Bisa dikatakan juga ini untuk menjunjung tali silaturahmi antar divisi, antar keluarga, supaya lebih kompak, lebih harmonis, tidak ada lagi gesekan atau tidak ada lagi yang merasa dikucilkan dari divisinya masing-masing. Yang saya hormati, yang saya cintai, para orang tua kita yang ada di sebelah kiri, yang lagi nyantai-nyantai. Semoga Allah berikan kesehatan, umur panjang pada guru kita, orang tua kita. Yang saya hormati juga direksi, pimpinan produksi, Bapak Arif Ruslan beserta keluarga. Yang saya hormati Ustadzian yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk hadir kali ini di tengah-tengah kita. Lalu kepada staf admin, supervisor, QC, serta semua bagian dari divisi rumah karya. Semoga Allah lancarkan, mudahkan urusan kita ke depan. Di sini saya
kebagian untuk memberikan materi tentang sistem. Sistem lagi. Kalau kita dengar dari sore sampai pagi, pimpinan produksi kita itu sudah berapa kali nyebutin sistem. Itu bukti bahwa beliau serius ingin merubah atau adanya transisi dari sistem kerja kita sebelumnya ke arah yang lebih baik. Di mana mungkin dari tahun-tahun ke belakang kita menggunakan sistem tradisional tanpa adanya administrasi apa-apa, beliau ingin merubah kepada sistem semi manufaktur atau semi pabrik, di mana setiap kegiatan ada administrasinya, ada penanggung jawabnya. Jadi kalaupun ada masalah, tidak lagi saling lempar batu. Sekarang balik lagi kita ke sistem. Dari tadi kita ngomongin sistem. Sebetulnya sistem itu apa sih sebenarnya? Sistem apa ini? Yo, sistem. Oh, apa itu sistem? Tujuan. Ya. Ada lagi? Sistem apa sistem? Sistem apa? Program, ya. Sistem, Wanda sistem apa ada? Rangkaian apa ada? Listrik. Betul. Jadi memang sistem itu adalah sebuah rangkaian proses yang melibatkan berbagai macam elemen, meningkatkan kualitasnya sehingga aman untuk digunakan oleh customer atau konsumen. Contoh untuk keamanan ini adanya di buffing. Kalau proses buffing seset kasar yang nggak halus, itu medali dipakai bisa luka. Menjelaskan program kerja quality control. Di sini saya ada 6 program kerja. Yang pertama, memastikan medali ANAS, medali kuningan, pihak custom dan yang lain-lain ya sudah sesuai dari 0 sampai jadi. Yang kedua, memperkenalkan barang sesuai standar rumah karya pada masing-masing divisi. Yang ketiga, memberi instruksi kepada leader dan teamwork sebelum menjalankan aktivitas kerja. Yang keempat, tindak cepat menyikapi trouble kerja. Yang kelima, siap membantu leader dan teamwork ketika ada kendala di saat berjalannya produksi. Dan yang terakhir, bersikap netral dan bijak mengambil sikap ketika ada masalah di teamwork. Misalkan, nanti ya dijelaskan ya. Di situ ada namanya definisi administrasi ya, administrasi produksi saya lebih perlukan. Nanti administrasi menurut WAAI saya juga ada, tapi sebelum panjang lebar saya buka definisi admin produksi karena kita lebih ke admin produksi. Beda lagi dengan administrasi perkantoran, administrasi yang lainnya. Kita lebih mengkerucut ke administrasi produksi. Di depan sini, mohon maaf, chatnya yang direkam, makanya di situ ada data pembantu, data fisik. Definisi admin produksi dilansir atau diambil dari leader admin produksi adalah seorang yang bertugas mengelola keperluan administrasi pada keseluruhan proses produksi. Beda lagi dengan ceritanya admin keuangan. Pasti yang disikapinya duit ini gede, walaupun isi jauh. Nah,
bahasa karya tenanan namanya baik hati lah. Nah, kita kerucutkan sesuai dengan tema yang sekarang kita bahas di agen produksi. Seorang yang bertugas untuk mengelola keperluan administrasi pada keseluruhan proses produksi. Seluruh proses produksi, tidak hanya kuningan, tidak hanya batik, tidak hanya plating, tidak hanya finishing, packing, bahkan konsumsi pun ini bisa, karena itu pendukung buat kita SDM yang bergerak di dalamnya itu sendiri. Cuma di sini saya buatkan draft itu ala kadarnya atau seadanya yang memang sudah dari data. Ini penting untuk dilakukan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, mulai dari tahap persiapan, bahan baku hingga menghasilkan barang jadi. Makanya tadi sudah dipaparkan sistem itu sendiri dari awal sampai akhir supaya menghasilkan yang maksimal dari bahan mentah sampai bahan jadi. Dari tahap persiapan bahan baku yang menghasilkan barang jadi itu yang memang yang kita harapkan sesuai dengan kriteria yang perusahaan inginkan. Makanya di sini ada divisi tambahan yaitu quality control supaya apa? Menjaga kualitas yang kita hasilkan di produksi itu sendiri ketika dikirim keluar itu sudah sesuai dengan standarisasi dan standar kualitas yang ada di rumah karya itu sendiri. Meski tugas mencakup keperluan administrasi atau pengolahan data saja, produksi tetap harus berkolaborasi dengan semua orang di dalam tim. Oleh karena itu, saya di sini bukannya spesialis dalam administrasi itu sendiri, tetapi mungkin sama halnya kita semua belajar tertib administrasi. Tim dari resin, patung atau alat sponsor dan lainnya. Ini akan saya presentasikan apa saja program saya ke depan di tahun 2025 ini. Yang pertama di sini meningkatkan kualitas produk, meminimalisir masalah dan mensiasati saat event bersamaan. Kedua, meminimalisir pengeluaran budget, pengeluaran pembelian barang atau bahan baku. Ketiga, pembagian tugas kerja ke tim sesuai SOP atau sesuai prosedur yang nanti akan dibuat. Keempat, wajib menggunakan APD saat bekerja. Kelima, terus berinovasi mengembangkan produk dengan desain yang baru, berinovasi agar produk itu semakin dikenal dan tidak gampang ditiru. Berarti kan di otak saya harus berinovasi. Nah, bicara meningkatkan kualitas produk, berarti produk yang sebelum-sebelumnya itu belum sempurna 100%. Karena apa? Karena dari segi mungkin ya, kadang-kadang kan deadline, misalkan 2 hari harus segera beres dengan jumlah piala sekian. Nah, mungkin dari kerja di divisi plating, pembahasan raker rumah karya di sini kita diwajibkan untuk minimal 5 program ya. Ya di sini kita ada 5. Yang pertama, memastikan semua tim menggunakan alat safety yang sesuai, mengatur strategi penyiasatan event yang bersamaan atau mepet. Yang ketiga, mengecek semua alat kerja dan cairan agar selalu dalam kondisi baik. Yang keempat, pembagian tugas yang secara merata kepada tim. Yang kelima terakhir, memastikan semua hasil plating dalam kondisi sesuai standar. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang memastikan semua tim menggunakan alat safety yang sesuai. Dia bidang periklanan atau medsos terkait dengan ini Mang Jonon nanti ya. Yang keempat, pembagian tugas terkait pekerjaan yang bersifat urgent. Karena di sini saya sifatnya belum punya partner dan sudah megang 2 divisi.
Tapi tetap itu saya lakukan demi majunya Rumah Karya. Apapun kerjaannya saya tetap lakukan, mau hari libur, mau waktunya saya istirahat. Untuk di bagian sistem kali ya, pembagian perorangan atau PJ dalam divisi. Untuk mendukung berjalannya sistem, ada beberapa bagian atau PJ di dalam divisi tersebut. Ya, singkat jelasnya untuk memperlancar produksi. Salah satu contoh misalkan Mang Heru, itu saya kasih tugas penanggung jawab sebagai kualitas produksi. Walaupun sudah ada QC, tetap harus ada double checking di divisi tersebut. Gunanya apa? Di Baping itu mengandalkan skill, bukan hanya dengan bantuan dari cairan atau apa, tapi benar-benar dari skill tersebut. Dan waktu dari jam 8 sampai jam 5 kondisi tubuh itu duduk terus, otomatis keadaan tubuh pitnya bakalan terus menurun tuh, konsentrasinya bakalan terus menurun. Nah, makanya saya untuk PJ ini diadakan lagi sebagai QC di dalam divisi tersebut. Nah, mungkin untuk Bang Abel sebagai QC minta tolong untuk pengecekan dirutinkan sehari misalnya 3 kali. Dari awal pas berjalan, terus siang, pas sore. Ini itu aja untuk bagian perorangannya. Dan ada seterusnya, mungkin kalau misalnya sebut satu persatu lumayan lah ini. Untuk yang kedua, siasat kerja. Inisiatif dalam bekerja apapun itu diantaranya penyiasatan saat barang datang dan estimasi tanggal event. Nah, saya suka bertanya ke abang ya, Bang, berapa estimasi eventnya, tanggal berapa? Nah, itu makanya saya suka nanya seperti itu agar di lapangan bisa lebih apa ya, lebih terkondisikan lagi. Malam hari ini nanti dilanjut lagi untuk acara selanjutnya. Mungkin yang belum kebagian, masih banyak divisi yang belum tampil di podium. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, pikiran tenang, kantong tenang, perut tenang, semua tenang. Intinya pas menyampaikan materi fokus. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah lah, sebalik mah ya. Mohon maaf sekali lagi apabila dari MC moderator ada salah-salah kata, pengucapan, tutur kata, tingkah laku, nyunkeun dihapunten kasadayana. Aya pantun saeutik. Lanjut. Seblak garing, bibir garing. Awas susu. Alhamdulillah wala kulinatin sholihah bi barakati al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga kasadayana naon deui?
udah beres mau dirapiin dulu apa enggak? Buat kekompakan rapiin bareng-bareng. Pokoknya jangan ada yang keluar dulu sebelum tempat ini rapi. Acara Idul Fitri sekaligus rapat kerja, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara yang mana alhamdulillah kemarin malam sudah rampung berapa divisi, tapi nanti insya Allah dilanjut lagi di Saung Rumah Karya, akan dibahas kembali yang belum. Untuk mempersingkat waktu, sebelum ada penutupan dari Arif, ada perwakilan dari ibu-ibu dan bapak-bapak ngasih sambutan, kesan-kesan atau pesannya. Dan nanti ketika ada yang dapat uang 100.000, sampaikan kesan-kesan acara hari ini. Mungkin seperti itu. Kesan dan kesan di dalam acara hari ini. Yuk, sebelum kita tutup dan sebelum kupon ini dibagikan, ya, kita ada satu patah dua patah dari Ari yang akan disampaikan sebelum penutupan kita laksanakan. Hah? Apa? Ini kota. Itu yang disebut namanya keberkahan. Ketika yang anak dapat, istrinya dapat, suaminya selama dapat, menang banyak. Ya. Jangan ada yang buka. Jangan gitu, oke belum? Ada. Oh, udah. Akan 7. Dah, nanti dibuka bareng-barengnya sama bukanya. Ntar aja, benar. Masih ada yang masih nggak kebagian? Barangkali anaknya yang nggak ke bawah gitu. Nurul, si Nurul katanya, si Nurul satu perwakilan. Si Sahlan ya. Oh udah. Bang Holly istrinya. Bang Holly. Untuk ada kupon. Dua. Istrinya yang nggak ikut. Gak apa-apa, ini tengah. 2, 3. Nah, maju. Ya. Yang dapat uang aja yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya mendapatkan hal banyak. Sebelumnya terima kasih buat TP, buat Abang, makasih. Dengan adanya acara ini, mudah-mudahan kedepannya kita lebih saling kekeluargaan. Terima kasih juga dalam acara ini jadi bikin meriah. Mungkin itu aja deh. Gak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Esna sama Ibu Ari, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Isna sama Ibu Ari. Semoga Rumah Karya bisa sukses ke depannya dan kita juga bisa menyambungkan silaturahmi lagi. Kita aja dulu semuanya semoga sukses. Lebar banget. Sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, di sini nggak bisa bicara banyak
banyak ya. Selain kata ucapan terima kasih banyak buat tim Rumah Karya. Ya, terima kasih juga sama owner kita Pak Arif. Oh iya. Mudah-mudahan Rumah Karya tambah maju lagi, tambah sukses lagi, tambah kompak lagi. Kita bahkan rezekinya kita semua. Jaya, 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 jaya. Hoi! Rumah Karya berkah, 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 semangat. Ingat medali, ingat Rumah Karya. Alhamdulillah ya acaranya selesai dengan lancar. Halo Bapak, apa nih kesan dan pesannya buat Rumah Karya ke depannya? Untuk pesannya ya buat Rumah Karya terutama kepada karyawan ya, ini saya sangat nyepot sekali dalam keadaan adanya raker ini. Ya mudah-mudahan lah semua karyawan ini semangat dan jaga kebersamaan dengan karyawan semua gitu Pak. Terus dan untuk kesan dan pesan ya, untuk kesan setelah kita mengadakan raker ini, alhamdulillah ya semua karyawan semuanya bahagia dan juga kekompakannya juga ada ya. Dan saya terus terang aja ini sangat bangga sekali kepada karyawan semua yang telah memajukan yaitu Rumah Karya. Nah mudah-mudahan Rumah Karya ini selalu sukses dan jaya selalu. Jangan lupa jepit terus. Amin. Rokok sempurna. Halo Bang Herul, apa nih kesan dan pesannya buat Rumah Karya ke depannya? Alhamdulillah berjalan dengan sukses acara Family Gathering sama Raker di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kedepannya Rumah Karya semakin maju lagi, semakin melesat lagi, berkah terus untuk semuanya dan semakin solid lagi untuk Rumah Karya semua. Berkah, berkah, berkah. Semangat. Halo Bang Omen nih sama Bang Isa nih, apa nih kesan-kesannya buat Rumah Karya ke depannya? Alhamdulillah. Pesan dan kesan. Pesan dari saya untuk Rumah Karya dan untuk tim yang ada di dalamnya, tetap jaga kekompakan, tetap jaga tim dalam bekerja. Semoga tim dan Rumah Karya semakin sukses, maju, lebih jaya di masa yang akan datang. Rumah Karya mantap. Siap. Sehat selalu untuk semuanya. Sekian. Halo Bapak Cawan, apa nih kesan-kesannya buat Rumah Karya nih ke depannya? Oh ada. Ya. Pesan dan kesan. Pesan dari Cawang. Bawalah Rumah Karya mendunia. Mantap. Mantap. Sukses terus. Kesannya. Kesuksesan tak semua dimiliki orang pintar. Tetapi kesuksesan itu selalu ada di orang yang berusaha untuk menjadi sukses. Halo teman-teman, apa nih kesan dan pesannya buat Rumah Karya ke depannya? Pesannya semoga Rumah Karya jaya selalu, kompak, sukses terus, jangan lupa terus berkembangnya, melesat, rezeki Abang Arif mantap, nambah banyak lagi, amin, disehatkan selalu, berkah selalu lah intinya, dan kita semua karyawan saling kompak. Mantap Bang. Kesannya jangan lupa capit, gebos dulu sebelum bekerja. Alhamdulillah acaranya selesai, kita mau OTW pulang bersama teman-teman. Mantap.